Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk minggu ke-6. Langsung saja mari kita bahas pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara hub dan switch? Perbedaannya adalah pada kecepatan transfer data, yakni switch cenderung lebih cepat dibandingkan dengan hub. Kemudian cara kerjanya, hub bekerja dengan membagikan data ke setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan, sedangkan switch akan menerima data dan hanya menerima data yang sudah ditentukan melalui alamat MAC address. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa server memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi dari komputer biasa? Ini jelas karena server harus melayani komputer klien, sehingga dia perlu kinerja yang lebih cepat. Akhirnya membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi. Kita memasuki pembahasan materi hari ini, yaitu tentang media transmisi kabel. Untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari perangkat ke perangkat lainnya, kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Nah, media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi. Kali ini kita akan membahas media transmisi kabel pada jaringan komputer. Kemudian jenis kabel pada jaringan komputer ada 3. Yang pertama adalah kabel koaksial, kabel UTP, dan kabel FO atau fiber optik. Baik, yang pertama adalah kabel koaksial. Dipakai pada topologi bus. Ada 2 tipe koaksial, thin net dan thick net. Thin net ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan thick net. Kemudian perlu repeater untuk jarak melebihi batas maksimal kabel, yaitu apabila suatu jaringan membutuhkan lebih banyak kabel melebihi maksimal spesifikasi kabel koaksial, maka diperlukan repeater sebagai penguat sinyal. Nah, ini adalah gambar kabel koaksial beserta dengan konektor dan penghubung yang digunakan dalam topologi bus. Jenis kabel yang kedua adalah kabel UTP. Kabel UTP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN. Kabel UTP terbuat dari tembaga dan memiliki pelindung yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang masing-masing memiliki kode warna yang berbeda. Ini adalah gambar kabel UTP. Nah, bisa dilihat ada 4 pasang kabel kecil yang digunakan dalam kabel UTP. Warnanya juga berbeda, ada putih biru, kemudian ada putih coklat, ada putih hijau, ini hijau, kemudian ada putih orange. Kemudian ada konektor yang digunakan, yaitu konektor RJ45 untuk menyambungkan ke port masing-masing perangkat. Kemudian kabel yang ketiga pada media transmisi kabel, yaitu kabel FO. Kabel fiber optik memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal atau antar perangkat. Nah, sering dipakai sebagai saluran backbone atau saluran utama karena kehandalan kabel FO yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel koaksial dan kabel UTP. Karakteristik dari kabel ini tidak terpengaruh oleh adanya cuaca dan panas. Nah, slide berikutnya adalah gambar dari kabel fiber optik. Kemudian adalah konektor fiber yang digunakan. Banyak sekali jenis konektor yang digunakan dalam kabel fiber optik. Salah satunya adalah subscriber konektor. Konektor jenis ini adalah dapat diatur secara manual, simple, serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain.
Baik, pembahasan materi informatika untuk kelas 8 telah usai. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.